pagi anak-anak. Baik, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda hari ini. Kita ada dalam proses pembelajaran materi 4. Topik pembahasan kita hari ini bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek lebih dahulu kehadiran Anda saat ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Tidak hadir karena alasan sakit. Baik. Mari kita perhatikan gambar ini. Di tangan Anda, saya sudah bagikan kertas post-it. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Lalu pilih. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 gembira, nomor 2 sedih, marah, merasa lucu, lalu netral. Perasaan Anda hari ini apa? Silakan pilih, tulis. Misalnya nomor 1, tulis 1, lalu jelaskan secara singkat mengapa Anda gembira hari ini. Apapun perasaan Anda hari ini, saya minta kita fokus, ambil posisi duduk yang baik. Tatap ke depan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Silakan berdiri. Kita awali seluruh proses kita hari ini dengan kita berdoa. Saya minta kamu pimpin dong. Balik. Dan teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Nah, selanjutnya saya ingatkan Anda untuk kesepakatan kelas kita. Pertama, dalam belajar mata pelajaran 4 wajib bawa kitab suci. Bawa ya? Oke. Perhatikan ini, gambar ini. Ada tulisan besar di situ, Sopaholik. Pertanyaan untuk Anda, pernahkah Anda mendengar istilah ini? Dan tadi Anda sudah jawab belum pernah, ya, baru barang asing ini ya. Pernah dengar ya? Adakah saat ini kamu tengah menjalani gaya hidup atau tren tertentu? Ada yang sedang menjalani gaya hidup atau tren tertentu? Ada? Ada? Masih bingung? Nanti sebentar kita akan membahas lebih jauh. Lalu bagaimana cara kita bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini? Dalam proses pembelajaran hari ini, kita mau sampai pada tahapan itu. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi ini agar Anda mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini sesuai dengan ajaran Katolik, serta bersyukur kepada Allah atas anugerah sikap kritis itu. Selanjutnya, pemahaman bermakna dari materi ini. Dengan menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menentukan pilihan hidup. Nah, dalam pertanyaan tadi, apa itu Sopaholik? Sopaholik sebetulnya dari kata shop ya. Apa itu? Belanja. Shopping. Jadi Sopaholik itu sebetulnya menunjuk pada gangguan pembelian kompulsif.
atau kecanduan perilaku yang ditandai dengan belanja berlebihan atau tidak terkendali. Dan ini adalah tren yang sedang berkembang saat ini, terutama di kalangan Anda, generasi muda. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita mau mendalami materi ideologi dan gaya hidup dan pengaruhnya, baik positif maupun negatif, dalam hidup kita, dan bagaimana kita bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk dalam proses inti pembelajaran kita hari ini. Untuk membantu proses diskusi, kita akan melihat gambar yang ada di depan ini. Silakan amati baik-baik gambar ini. Dan kita akan menyaksikan video yang berkaitan dengan gaya hidup. Baik, kita saksikan video berikut ini. Oke, itu video yang nanti membantu Anda dalam proses diskusi. Nah, selanjutnya silakan masuk dalam proses diskusi. Di tangan Anda sudah ada bahan dari LKPD untuk Anda kerjakan. Silakan membaca dari teks kitab suci untuk kelompok 1, kelompok yang cukup besar, membaca dari teks Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Untuk kelompok 2, membaca dari Matius bab 22 ayat 22 sampai 33. Sedangkan kelompok 3 membaca dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 33. Silakan membaca teks kitab suci. Silakan membaca artikelnya. Oke, setelah membaca artikel tentang Wakil Deputi, silakan Anda mengerjakan di LKPD pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagikan. Apa saja yang ada di Indonesia. Berdasarkan teks, tiga pertanyaan pertama.
Oke, sesudah kita berdiskusi dalam kelompok masing-masing, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk dalam presentasi kelompok. Masing-masing kelompok mengutus satu orang ke depan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita yang lain kita menyimak. Silakan. Kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, ada 3 godaan yang dialami oleh Yesus, yaitu mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari gunungan atau format bait Allah, dan menyembah iblis. Apa arti ketiga godaan tersebut? Jawaban, arti dari ketiga godaan tersebut ialah untuk menguji iman Yesus terhadap keinginan itu, serta iblis melakukannya supaya Yesus menunjukkan kekuasaan diri. Pertanyaan yang berikut berdasarkan analisis terhadap teks Injil dan ensiklik Fratelli Tutti, rumuskan dalam satu kalimat tentang kritis kelompokmu terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang dalam dunia dewasa ini. Rumusan ini bersifat rasional, awalnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan konkret. Jadi, contoh kalimat yang kami pakai yaitu jangan sampai hobi belanjamu membawamu pada kebangkrutan, tumpukan utang, dan persoalan lain dalam kehidupan. Nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mendorong sikap bertanggung jawab dalam menghadapi pengaruh ideologi dan pola hidup. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya luar biasa, Anda sudah berproses. Mari kita beri aplaus. Kita berdiri. Akan berdiri. Kita memberi semangat untuk diri kita masing-masing. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat! Oke, silakan dulu. Baik, 1-2 penegasan saja untuk materi yang sudah kita dalami bersama dalam proses pembelajaran ini. Pertama, dari kitab suci kita belajar bagaimana sikap Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada masanya. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah membuat video berdasarkan aksi nyata yang nanti Anda lakukan. Nilai akan saya berikan ketika aksi nyata sudah dibuat dalam bentuk video, lalu diunggah di akun Facebook, lalu menautkannya dengan akun Facebook Hukmas SMA Sanata Karyawan. Di bagian akhir dari proses pembelajaran kita, saya minta Anda untuk membuat refleksi akhir dari proses pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas hasil refleksi yang sudah Anda tuliskan. Dan selanjutnya kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta Alen silakan maju pimpin kita dalam doa penutup. Silakan berdiri. Kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Teman-teman dan Bapak Guru, salam gadang tutup batangku. Pelajaran di siang hari ini mari kita ikuti doa. Dalam nama Bapa dan Nama dan Amin. Oke, terima kasih Alen sudah membawakan kita dalam doa penutup. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua dalam proses pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikut. Selamat siang.